kita dalam pemilihan apapun adalah memilih, bukan membuat suasana gaduh. Ini kaitannya, karena dalam pelaksanaan perkara ini, siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan itu bukan dari Pak Polisi saja, bukan Pak Babin Kamtipmas saja, bukan Pak Babin saja. Penanggung jawab keamanan pilkada ini adalah kita semua. Ya. Dan Bapak calon 1 dan 2, setelah nanti kegiatan itu pelaksana, terpilihlah salah seorang dari Bapak. Saya pesan, jangan tabu berkonsultasi dengan pasangan yang orang yang belum terpilih. Kenapa? Kadang-kadang program yang kita ambil ternyata ada yang lebih baik dari yang kita tidak pikirkan. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ini sudah ditunjukkan oleh pemimpin kita. Pak Presiden kita sudah menunjukkan seperti ini. Beliau menang, tetapi beliau dibantu oleh kompetitornya. Lihat, Menteri Pertahanan, kompetitornya. Menteri Pariwisata, kompetitornya. Itulah yang membentuk kenegarawanan seseorang itu dalam masyarakat. Mau mendukung, membantu pemerintah. Kan bisa-bisa aja kemarin Pak Menteri Pertahanan bilang, oh mau saya menteri biar saya di luar. Tapi beliau berpikiran besar, sehingga mengambil keputusan untuk membantu presiden. Nah seperti itu juga di sini nanti. Yang menang jangan tabu mencari program dari yang belum menang. Apa programnya? Unggul, libatkan. Karena ini Pak, objeknya nanti masyarakat. Kades itu kan bukan apa maunya dia, kades itu apa maunya masyarakat. Nah karena itu jangan tabu. Mungkin saja ada perbedaan program, tapi ingat, ada kesamaan dalam program-program itu. Kesamaannya apa? Untuk kesejahteraan masyarakat desa. Jadi kami harapkan ini betul-betul nanti bisa berjalan dengan damai. Dan tolong Pak Manutia, setiap langkah yang diambil tolong melibatkan Pak Babinsa dan Pak Babin Kamtipmas. Ya, itu mitra dalam pelaksanaan ini. Sebagaimana sampai oleh PLT Kades, mitranya adalah Pak Babin Kamtipmas dan Pak Babinsa. Tolong nanti dikoordinasi dengan baik. Perbuk Perda nomor 4 dan Perbuk nomor 53. Tolong betul-betul disosialisasikan pada masyarakat supaya betul-betul terlaksana. Kami ingat lagi, saya, Pak Kapolsek, Pak Ramil, dan Pak Kasipen adalah panitia pengawas Pilkades. Kami akan mengawasi terus pelaksanaan Pilkades, memberikan arahan, bimbingan, pembinaan kepada panitia agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Yang mesti kita nikmati dengan damai, dengan kebersamaan, dengan kekeluargaan. Kalah menang itu sudah ditata Tuhan, kita hanya alat. Laksanakan tugas sebagai alat dengan baik. Siapapun yang menang, desa Pucai Kusuma menangnya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agenda Bapak yang pertama penyampaian visi misi, setelah itu nanti ada tanya jawab, ya. Setelah tanya jawab nanti ditutup dengan orasi. Jadi kalau memang ada yang mau disampaikan silahkan Bapak bagi 3 nanti materinya. Begitu. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk kesempatan pertama penyampaian visi misi kita berikan kepada nomor urut 1 kepada Bapak Haji Murdoyo, dipersilakan dengan segala hormat. Ini diingatkan yang mau siaran langsung sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Camat, silakan ya, boleh. Pak Camat ya, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita diberikan waktu dalam rangka Pilkades untuk menyampaikan visi dan misi. Berikutnya selawat dan salam senantiasa kita haturkan ke junjungan alam baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Gabun beserta Bapak Kasih, Bapak Kapolsek
Kapolsek atau yang mewakili beserta Babinnya Timas, Bapak Dan Ramil beserta yang mewakili atau Bapak Babinsa, Bu BLT, Kepala Desa, staf dan para kadus, serta Bapak Ketua BPD atau yang mewakili beserta anggotanya, Ketua Panitia beserta anggotanya, Bapak Ketua Panwas beserta anggotanya, serta lembaga-lembaga yang ada, baik lembaga ekonomi maupun lembaga sosial yang berkesempatan hadir. Ada Bapak Pengurus KUD, ada Bapak Direktur BUMDes, ada Ibu Kopan, serta PKK dan lain sebagainya. Tentu juga ada Karang Taruna dan Pemuda. Yang tak kalah penting yaitu Bapak RT, RW, serta para undangan dan juga calon nomor urut 2 beserta tim suksesnya. Sebelum kami bacakan visi dan misi, tentu saya harus memberikan kata pengantar. Apa yang disampaikan oleh Bapak Camat, Pak PLT maupun panitia tadi, tentu ini menjadi tanggung jawab untuk keamanan Desa Poncakusuma di dalam pelaksanaan PKades adalah tanggung jawab kami untuk menertibkan, menenteramkan supaya Desa Poncakusuma tetap kondusif. Dan kebetulan Pak Camat, kami ini sebenarnya saudara di PSHT, yang mana di PSHT itu ada pepatah yang mengatakan memayu hayuning bawono. Tentu walaupun ini adalah kompetitor, walaupun ini adalah tanding dalam rangka untuk PKades, insya Allah ya kan, arenanya tidak akan kami rusak. Ini menjadi penting untuk meyakinkan Pak Camat, Pak Kapolsek dan tentunya Bu BLT. Tenang aja, tadi juga saya sudah ngomong sama Pak Babin, kalau ada uang keamanan kasih saya, dan insya Allah aman, nggak malah dijaga sama polisi. Dan Bapak serta saudara-saudara sekalian, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan limpahan rahmatnya kita semua selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan yang baik ini saya akan memaparkan makalah yang berisi visi misi dan program kerja calon kepala desa Poncakusuma tahun 2022 sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan pencalonan kepala desa periode 2023 sampai dengan 2029. Keberhasilan pembangunan masyarakat tidak dapat diukur dengan janji dan kata-kata, melainkan pembangunan masyarakat pada prinsipnya hanya dapat diukur dari apa dan sejauh mana pembangunan itu telah dilaksanakan serta dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Pembangunan yang sebenarnya adalah fakta atau kenyataan dari suatu usaha yang telah membuahkan perkembangan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat. Maka dengan ini saya, Haji Mulyono, merasa terpanggil untuk bersama-sama melakukan perbaikan, terutama dalam layanan publik pemerintah desa terhadap masyarakatnya. Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini penuh rasa terima kasih dan semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Visi dan misi. Terbangunnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan bersih guna mewujudkan desa Poncakusuma yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat, serta memajukan desa di bidang ekonomi dan pembangunan.
misi menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, demokrasi dan terbebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. Membangun perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa, meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dan berpendidikan, memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di bidang administrasi dan sosial, membangun infrastruktur yang tepat guna bagi masyarakat. Program kerja ada 4 program kerja. Program penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan SDM aparatur desa, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, memberdayakan kelembagaan masyarakat, memberdayakan linmas desa, sertifikasi tanah, dan meningkatkan ketertiban, keamanan, serta mengendalikan dan pengawasan pekat atau penyakit masyarakat. Bidang pembangunan, meningkatkan sarana dan prasarana umum, meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, meningkatkan sarana dan prasarana transportasi, memberdayakan dan meningkatkan swadaya masyarakat, memanfaatkan sumber daya alam dan pemanfaatannya, memelihara sarana dan prasarana keamanan, memelihara dan meningkatkan sarana peribadatan, memelihara sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan, membina lembaga kemasyarakatan, membina kegiatan pemuda dan olahraga, membina organisasi perempuan dan BKK, membina kegiatan seni dan sosial budaya, membina kerukunan umat beragama, membina kegiatan keamanan dan ketertiban, membina kegiatan pendidikan, mengadakan peringatan dan perayaan hari besar. Bidang pemberdayaan, memelihara dan meningkatkan kemakmuran tempat ibadah, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaan usaha kecil dan koperasi, meningkatkan kecerdasan warga dan memberantas ketertinggalan, memberdayakan dan memelihara hidup gotong royong, memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa, memberdayakan dan membina Karang Taruna dan Pemuda, membina terhadap pendidikan anak dan remaja, melestarikan budaya dan kesenian daerah, mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan siap menghadapi dunia kerja, membentuk dan membangun BUMDes serta permodalan BUMDes dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, mengoptimalkan sektor pertanian pada tahap produksi. Perhelatan suhu politik pemilihan kepala desa Bojakusuma sudah semakin menghangat. Namun betapapun itu terjadi, hendaknya selalu disikapi secara bijak dan dingin. Maka dari itu, demi kemajuan dan kebersamaan desa Bojakusuma, maka dengan ini saya Haji Murjoyo menyatakan siap menang dan siap kalah memilih kepala desa Bojakusuma. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kayaknya Pak Temel sendiri tadi. Baik, untuk berikutnya penyampaian visi dan misi dari nomor urut 2 kepada yang terhormat Bapak Ruslan, dipersilakan. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih atas waktunya Pak Pembawa Acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Camat Kecamatan Kabul. Yang saya hormati Ibu PLT Kepala Desa Bojakusuma. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pilkades beserta seluruh anggota.
yang saya hormati Bapak Ketua Panwas bersama anggota, yang saya hormati Bapak Ketua BPD ataupun yang mewakili beserta anggota, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, juga yang saya hormati dan saya banggakan saudara saya, abang saya, orang tua saya, Bapak Haji Mordoyo selaku calon kepala desa nomor urut 1. Juga Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bersama-sama hadir dalam acara penyampaian visi dan misi calon kepala desa Desa Benjang Suma periode 2023-2029. Berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak semua mendapat syafaat serta pertolongan beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati, di dalam kesempatan ini kami hanya diberikan waktu 10 menit, padahal kemungkinan besar ini akan lebih dari itu, karena visi misi saya harus saya jelaskan bagaimana caranya sebenarnya, bukan hanya untuk membacakan visi misinya saja, tapi arahnya kemana, sumber dari mana, ini sebenarnya memang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini bisa saya manfaatkan dengan baik, dan apabila ada kekurangan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, gambaran umum untuk meningkat waktu mungkin ini saya lewati karena kita sama-sama tahu kita adalah desa ekstran. Kami meningkat waktu langsung ke visi misi. Visi dan misi. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana desa Puncak Kesuma harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, aspiratif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan stakeholder. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka menengah yang ingin diraih oleh kepala desa yang dirumuskan selama 6 tahun ke depan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai visi kepala desa. Adapun visi dan misi saya adalah terciptanya desa Puncak Kesuma yang maju, mandiri, aman, dan religius. Mandiri dalam arti mandiri, menggali potensi-potensi yang mampu mendongkrak PAD. Salah satu contoh Pak, ini saya jelaskan, untuk dibangunnya wisata kebun desa, juga benda smart yang ada di Simpang, ini juga salah satu untuk mendongkrak PAD ke depan. Kenapa? Kebun desa Puncak Kesuma ini saat ini sudah harus dipikirkan peremajaannya. Maka dengan adanya potensi-potensi di desa untuk menggali PAD ini, kenapa itu dilaksanakan, dan selain itu adalah ketentuan dari Permendes, ini juga salah satunya untuk berpikir ke depan agar setelah direplanteng nanti ada PADes yang lain yang bisa mendongkrak PADes untuk memajukan pembangunan desa Puncak Kesuma. Selanjutnya melaksanakan roda pemerintahan yang efektif, transparan, dan amanah, serta meningkatkan kinerja perangkat desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya memaksimalkan potensi BUMDes di segala bidang berdasarkan inovasi dan
kreativitas. Salah satunya juga sudah disampaikan tentang Bumdes Smart juga wisata desa. Selanjutnya mendorong putra-putri Bocah Kusuma untuk bisa bekerja sama mencari potensi desa dengan instansi pemerintah, instansi swasta dan perguruan tinggi untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul. Ke depan kami akan mengumpulkan pemuda-pemudi putra-putri desa Bocah Kusuma yang mempunyai gelar maupun sarjana untuk bisa memberikan arahan-arahan kemajuan desa Bocah Kusuma ke depan. Masukan-masukannya tentu ini sangat saya berharap sekali. Maka ke depan ini yang akan saya laksanakan. Selanjutnya aman dalam arti menjaga keberagaman antar warga dengan meningkatkan rasa toleransi antar suku, ras dan agama tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, meningkatkan dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat desa Bocah Kusuma, menjaga nilai-nilai kearifan lokal dengan melestarikan tradisi dan budaya masyarakat. Tentu kita adalah tradisinya tradisi mayoritas Jawa, tentu sopan santun, unggah ungguh ini juga harus kita budayakan. Terlebih di pelayanan pemerintahan desa tentunya ini juga besok harus saya rubah, bagaimana saya mendapatkan amanah kembali. Maju dalam arti untuk mewujudkan masyarakat tani yang maju, mandiri dan sejahtera dengan memaksimalkan pembangunan desa di bidang perkebunan dan peternakan. Perkebunan saya yakin masyarakat desa Bocah Kusuma sudah ahli di bidang perkebunan. Namun peternakan ini juga sudah kami lakukan melalui pemberdayaan, melalui ketahanan pangan. Sudah kami kucurkan berani, yaitu berupa kambing. Dan insya Allah bila saya mempunyai amanah lagi tahun 2023 ini akan kami berikan kembali agar masyarakat yang tidak mampu akan cepat terbantu dengan adanya program ketahanan pangan. Selanjutnya meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan desa secara maksimal dengan menyiapkan sumber daya yang berkualitas. Tentu setelah kami kumpulkan nanti putra-putri desa Bocah Kusuma, kita harus berpikir ke depan bagaimana tentang Karang Taruna dan LPND. Mohon maaf, sampai hari ini Karang Taruna saya katakan belum eksis. LPND juga sama. Ke depan, mudah-mudahan dengan putra-putri kita nanti, ini beliau berani tampil di depan untuk membangkitkan semangat pemuda-pemudi desa Bocah Kusuma baik di lembaga Karang Taruna maupun LPND. Selanjutnya mengembangkan unit usaha kecil menengah dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa Bocah Kusuma. Ini juga sudah berjalan dan ke depan ini dana juga semakin besar melalui dana RTM Bumdes Desa Bocah Kusuma. Anggaran sampai hari ini sudah mencapai 23.418.000. Ini bisa kita berikan kepada masyarakat yang mempunyai usaha-usaha kecil. Ini diberikan kepada masyarakat untuk modal dan tanpa dikenakan bunga sama sekali. Mudah-mudahan dengan masyarakat yang mempunyai usaha-usaha kecil nanti bisa berkembang dengan melalui dana RTM ini. Selanjutnya mendorong berpartisipasi warga dalam upaya pembangunan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat. Selanjutnya sejahtera adalah untuk membangun, mengembangkan serta memelihara infrastruktur, sarana dan prasarana desa yang berkualitas dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Tentu untuk menunjang ekonomi masyarakat kita tahu semua kita adalah petani pekebun, tentu jalan menjadi prioritas bagi kami. Untuk meneruskan program kerja kami tetap akan berusaha untuk mendapatkan aspal kembali, melanjutkan pembangunan yang sudah lalu dan mudah-mudahan ke depan ini bisa berkelanjutan. Selanjutnya adalah memaksimalkan peran Bumdes dan koperasi. Alhamdulillah sampai hari ini lembaga-lembaga ini cukup bekerja sama dengan baik. Selanjutnya adalah menyelenggarakan program kesehatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Pada minggu yang lalu bulan 11 ini desa sudah membuat ataupun sudah mempunyai operator.
untuk memasukkan masyarakat penduduk miskin agar dapat menerima bantuan ini. Kalau di pusat bahasanya PBI, penerima bantuan iuran. Ini dari sini semoga kedepannya akan tertib, baik itu BPNT, PKH maupun bansos yang lain. Melalui operator inilah nanti mudah-mudahan ke depan bantuan sosial ini akan semakin terarah dan semakin baik. Maaf dipercepat Pak, waktunya sudah. Baik, terima kasih. Religius meningkatkan kualitas kesalahan umat beragama, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Selanjutnya melalui visi Kepala Desa Bojongkusuma tersebut diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik, ideal sebagai potret keadaan yang ingin dicapai dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja pembangunan yang lebih baik, menumbuhkan kooperasi dan keterampilan anggota masyarakat, menciptakan daya dorong perkembangan yang berkemajuan untuk perubahan yang lebih baik, serta mempersatukan keberagaman anggota masyarakat. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kepala Desa Bojongkusuma. Adapun visi satu adalah mewujudkan pemerintahan desa yang berkepemimpinan yang bagus dan mandiri dengan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta berkeadilan. 2. Mengendalikan sumber daya pemerintahan dan kelembagaan desa yang berkualitas. 3. Mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan berketerampilan melalui kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dan terarah. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan perekonomian dengan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah melalui penguatan bantuan modal, pelatihan, kewirausahaan yang kompeten dan berkualitas. Mewujudkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Menyediakan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dengan memprioritaskan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan. 7. Meningkatkan peran lembaga desa dalam rangka meningkatkan peran pembangunan desa melalui pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. 8. Meningkatkan penghasilan asli desa dengan menyiapkan sumber daya manusia dalam mengembangkan BUMDes melalui pelatihan, pengelolaan, dan penguatan modal BUMDes atau Mitra Suma. 9. Mengoptimalkan pembangunan di sektor pertanian dengan menyediakan pertanian yang terarah. Selanjutnya program kerja. Bidang program kerja 1. Bidang pemerintahan, penataan ulang kelembagaan dan aparatur pemerintah desa melalui penciptaan etos kerja yang berbasis prestasi. 2. Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa dalam upaya meningkatkan kapasitas dalam melayani masyarakat. 3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik. Selanjutnya B. Bidang pembangunan pendidikan, menyelenggarakan PAUD, TK, MTQ, dan MDTA, penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat, kemudian dukungan pendidikan bagi siswa-siswi miskin. Pembangunan kesehatan, menyelenggarakan posyandu, makanan tambahan kelas bumil, lansia, dan honor kader posyandu. Pemeliharaan peningkatan gedung posyandu, penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan. Dan selanjutnya pekerjaan umum dan tata ruang, peningkatan jalan desa, pengaspalan dan pengerasan, pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman, dan
Selanjutnya pembangunan peningkatan pemeliharaan jembatan, pembangunan peningkatan pemeliharaan prasarana jalan desa, dan selanjutnya pembangunan peningkatan pemeliharaan fasilitas umum, pembangunan peningkatan pemeliharaan desa, selanjutnya pembangunan peningkatan pemeliharaan wisata desa, kawasan pemukiman, dukungan pelaksanaan program pembangunan rehab rumah layak huni, air bersih dan sanitasi, bidang pembinaan masyarakat, meningkatkan peranan pemuda dan karang taruna desa dalam mengembangkan potensi seperti olahraga, kerajinan, kesenian dan budaya, meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan yang ada di desa Puncakesuma seperti PKK, LPMD, Karang Taruna, kelompok pemuda dan remaja, kelompok seni budaya dan olahraga, dan lembaga-lembaga lainnya, meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat utama bagi ibu dan balita melalui vitalisasi posyandu dan optimalisasi lembaga kesehatan yang ada. Demikian visi dan misi yang bisa saya sampaikan dari saya, Bosman, calon kepala desa Puncakesuma nomor urut 2. Bila mana di dalam penyampaian visi misi ini ada yang kurang, saya mohon maaf. Seperti tadi yang saya katakan, sebenarnya masih banyak yang harus saya jelaskan sehingga Bapak Ibu tahu dengan program ini arahnya kemana, dengan program ini arahnya kemana. Tapi dengan waktu yang sangat terbatas, mohon maaf bila mana ada kekurangan di dalam penyampaian visi dan misi saya. Maka saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Visi misi saya ini saya buat bukan hanya untuk berhayal ataupun hanya menimbang-nimbang, tetapi insya Allah ini sudah saya sesuaikan dengan Permendes, dan insya Allah dengan adanya visi misi yang sudah sejalan dengan sesuai aturan Permendes, insya Allah saya akan lebih mudah untuk menjalankan visi dan misi saya. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tolong disimak baik-baik. Apa program unggulan saudara yang akan saudara laksanakan seandainya saudara menjadi kepala desa, dikaitkan dengan program pencegahan stunting dan ketahanan pangan? Jadi kesimpulannya mungkin apa program saudara dikaitkan dengan program pencegahan stunting dan ketahanan pangan? Silakan Pak. Waktunya 5 menit. Singkat-singkat saja Pak, karena nanti pertanyaannya masih ada 4 lagi. Terima kasih kepada Bapak Camat yang telah memberikan pertanyaan. Program unggulan kami, Pak, salah satu untuk stunting dan ketahanan pangan. Kita tahu bahwasanya Desa Puncakesuma ini selain daripada pertanian atau perkebunan tentu juga ternak, Pak. Kayaknya kalau saya amati mulai dari saya di sini sampai dengan hari ini, yang lebih maju secara ekonomi adalah orang yang kebunnya banyak, atau kalau enggak yang orang yang punya sapi banyak. Tentu ini akan menjadi prioritas kami. Saya kepingin ada membangun kandang sapi yang secara umum kita dirikan di bawah sawit kebun desa, tersentral di situ, sehingga tidak ada sapi yang diliarkan. Kotorannya bisa untuk pupuk, karena sesuai dengan pengalaman kami, Pak, satu goni pupuk antara 13.000 sampai dengan 15.000 itu kotoran sapi.
Kalau misalnya orang-orang, mohon maaf, masyarakat kami yang tidak punya lahan untuk mendirikan kandang, ini tentu harus kita fasilitasi. Ukuran tanahnya sudah pas untuk berdiri rumah, sementara dia kepingin memelihara sapi, tentu akan diliar ini. Di saat diliar akan melanggar perdes. Nah, maka kita kepingin membangun kandang yang besar untuk masyarakat kita. Bisa kita yang mengelola, bisa nitip di situ, sehingga nantinya kalau ada keberhasilan di bidang peternakan sapi ini juga akan menjadi wisata tentunya dari para pendatang dari daerah luar. Kita tahu ada beberapa desa di Sumbar sana yang sampai 2000 ekor, yang sampai 1000 ekor. Tentu kalau ini ada keberhasilan bisa untuk mengangkat ekonomi masyarakat desa Bojongkusuma. Jadi satu program bisa bermanfaat baik bagi sawitnya, kita bisa pupuk kandangnya bisa kita buang ke sawit, untuk sapinya bisa kita jual sehingga ada keuntungan bagi masyarakat. Juga untuk perdanya sudah otomatis jalan, Pak. Karena apa? Yang selama ini menjadi keresahan masyarakat adalah banyaknya sapi yang diliar, sehingga banyak petani yang mungkin dirugikan. Nah, desa harus turun tangan untuk memfasilitasi ini. Harus turun tangan untuk memfasilitasi ini supaya apa? Supaya ekonominya juga terdongkrak. Kalau tersentral, insya Allah kebun desa juga produksinya juga akan meningkat. Saya rasa itu gambaran daripada peningkatan ekonomi dan juga untuk supaya perdes tidak selalu dilanggar oleh masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk calon kepala desa dengan nomor urut 2, mohon disimak Bapak. Oke, Bapaknya boleh langsung. Oke, pertanyaannya, usaha apa yang saudara lakukan untuk meningkatkan integritas perangkat desa dan pelayanan publik di desa Anda? Saya ulangi, apa usaha yang saudara lakukan untuk meningkatkan integritas perangkat desa dan pelayanan publik di desa Anda? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah saya dapat pertanyaan yang sebenarnya itu sudah masuk di program saya. Cuma karena saya tidak bisa menjelaskan sampai selesai saja. Seperti tadi yang saya katakan, yang pertama tentu bekerja sesuai tugas dan pokok fungsi masing-masing. Untuk mengontrol perangkat desa Pak, kami juga sudah berupaya. Jadi sekarang di kantor desa itu sudah 7 Pak, terpasang CCTV, sehingga sekalipun saya berada di Pekanbaru, saya bisa melihat bagaimana kawan dan kasih saya bekerja di kantor desa. Itu selanjutnya yang harus saya tingkatkan untuk melayani masyarakat dengan ramah, sopan dan santun. Mohon maaf, kepala desa dan perangkat desa Kaukasi ini sebenarnya adalah pelayan masyarakat. Kita dipilih masyarakat untuk melayani, bukan untuk menjadikan ini adalah saya adalah orang yang paling bisa di desa kita. Perangkat desa itu adalah sebagai pelayan masyarakat, sehingga yang perlu saya tingkatkan saya rasa cuma itu Pak. Yang pertama, sesuai dengan tupoksinya, untuk pelayanan jelas kami akan mengutamakan ramah tamah di dalam pelayanan kepada masyarakat. Mohon maaf, yang namanya manusia Pak, terkadang ada permasalahan di rumah tangganya sehingga masuk ke kantor masih terbawa. Ini ke depan juga harus dihilangkan. Setelah saya jalan dari pintu ke pintu, banyak yang sudah saya dapati.
banyak masukan-masukan yang sudah saya terima. Karena mohon maaf, saya memang untuk di periode yang kedua ini saya memang dari pintu ke pintu, Pak. Karena saya yakin dalam 6 tahun ini banyak sekali kekurangan dan kesalahan saya. Maka saya mohon maaf pada intinya. Dan selanjutnya mohon izin untuk meneruskan program yang belum selesai. Jadi saya rasa mungkin itu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kami calon kepala desa dalam deklarasi damai. Kami calon kepala desa Puncak Kusuma. Pada pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022. Bersepakat dan berikrar untuk satu, siap mewujudkan stabilitas keamanan, menjaga suasana kondusif, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dua, siap menghormati dan mengikuti seluruh tahapan pilkades sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mengedepankan etika dan moralitas selama pelaksanaan pilkades. Tiga, bertekad untuk siap menang dan siap kalah dalam pilkades melalui proses yang demokratis. Empat, mengendalikan para pendukung dan simpatisan atau masa kami agar tidak berbuat dan bertindak yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku, etika masyarakat, serta tidak melakukan intimidasi, pemaksaan, menjelek-jelekan calon lain, dan tidak menggunakan politik uang atau money politik. Lima, siap mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pembangunan bersama-sama dengan masyarakat. Demikian ikrar ini kami ucapkan dengan sungguh-sungguh serta dengan penuh rasa tanggung jawab. Diikrarkan di Puncak Kusuma pada tanggal 30 November tahun 2022. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, calon kepala desa satu, Murdoyo. dua, Roslan. Terima kasih atas deklarasi